Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi asma'i wa sifatih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi. Ayyuhal ahibbah, hadirin yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, di episode yang ke-19 ini insyaallah kita masih di dalam suratul Baqarah ayat yang ke-7. Mari kita sama-sama meresapi makna al-qalbu yang jamaknya qulubun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun azim. Allah telah mengunci atas hati-hati mereka, atas pendengaran mereka, dan atas penglihatan mereka ada tabir, ada penutup. Walahum adzabun azim, dan bagi mereka azab yang pedih. Hadirin yang disayangi Allah Subhanahu wa taala, ada yang bertanya, jika Allah menutup hati, menutup pendengaran dan mata mereka, bukankah ini zalim? Sehingga orang kafir tidak bisa beriman kepada Allah. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala menjawab di dalam surat An-Nisa ayat 155. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal taba'allahu 'alaiha bikufrihim. Akan tetapi Allah menutup atas mereka, atas hati mereka karena kekufuran mereka. Jadi sebenarnya pada awalnya merekalah yang tidak mau berpikir, tidak mau mendengar, dan tidak mau melihat penjelasan-penjelasan Rasulullah SAW. Sehingga ini kemudian menjadi karakter mereka. Dan pada akhirnya mereka semakin jauh dari Islam, sehingga sesungguhnya merekalah yang menzalimi diri mereka sendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lafaz ala qulubihim ditempatkan pada posisi yang pertama, khatamallahu ala qulubihim, kemudian diikuti dengan pendengaran, penglihatan, dan seterusnya. Fihi dalalatun ala fadlil qalbi ala jami'al jawarih. Ini menunjukkan keutamaan hati, keutamaan qalbu dibandingkan anggota badan yang lain. Fal qalbu maudu'ul fikr, dan hati itu adalah tempat berfikir. Hadirin rahimakumullah. Kemudian di sisi yang lain, makna dari qalbu itu adalah artinya sesuatu yang berbolak-balik, sehingga ma yusammal qalbu illa min taqallubihi, tidaklah dinamakan dengan qalbu kecuali dia terjadi bolak-balik. Fahdhar ala qalbi min qalbin tahwilin, maka hati-hatilah atas hati yang mudah berubah dan berbolak-balik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karenanya kalau kita lihat dari persoalan ini, makna kalbu itu lebih kepada bukan pada sesuatu organ tubuh kita, namun di sini adalah lebih bagaimana seseorang berprinsip, dan itu ditentukan oleh cara berpikir dia. Jadi kalbu ini di sini adalah lebih kepada berpikir atau bagaimana orang menggunakan akal pikirannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Qaf ayat yang ke-37, Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Sesungguhnya dalam yang demikian itu sungguh ada pelajaran tentu bagi orang yang berpikir, liman kana lahu qalbun, bagi mereka yang memiliki hati tentu untuk merenung dan berpikir. Kemudian dari pemahaman-pemahaman seperti ini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang doa, Allahumma ya musabbital qulub, tsabbit qulubana ala ta'atika. Wahai yang memantapkan hati, mantapkanlah, kokohkanlah hati kami untuk tetap dalam ketaatan kepadamu. Kemudian hadis Rasulullah SAW yang lain menjelaskan, Inna fil jasadi mudghah, sesungguhnya pada jasad itu terdapat mudghah. Saya tidak menerjemahkan mudghah ini apa, karena bahasannya panjang. Idza salahat salahal jasadu kullu,
Apabila bagus mudghah tersebut, maka jasad secara keseluruhan akan bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Dan apabila rusak mudghah ini, maka rusak seluruh bagian tubuh orang tersebut. Ala wahiyya qalbu. Al-qalbu. Ingatlah yang demikian itu adalah al-qalbu. Jadi qalbu di sini adalah memang tempat untuk berpikir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga saat kita memaknai al-qalbu di sini adalah akal atau cara berpikir seseorang, maka seseorang jika akal dan pemikirannya baik, maka pemahamannya akan mantap. Oleh sebab itu, bagaimana anggota tubuhnya mulai dari mata, telinga, tangan, dan kaki, insya Allah semuanya akan mantap dan baik. Berbeda jika cara berpikirnya itu adalah rusak, dipengaruhi cara berpikir liberal yang bebas, maka anggota tubuh yang lain mulai dari mata, telinga, dan sebagainya itu akan mengeluarkan pendapat-pendapat yang aneh, yang seringkali bertentangan dengan Islam, karena memang prinsip pemikirannya sudah cacat dari awal. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kalbu kita baik, pemikiran kita lurus dan kokoh, maka hendaklah akal ini dipimpin oleh Islam, dipimpin oleh syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semua yang keluar dari mulut kita, kemudian amalan tubuh kita yang lain adalah amalan kebaikan, insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.